Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk penalaran umum. Nanti ada aspek bacaan dan kuantitatif part yang ke-6. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Di sini ada suatu teks, ada panjang. Kita akan sesuaikan saja dengan soalnya. Oke, nah soal yang pertama, pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1 adalah yang mana? Di sini saya hanya ambil paragraf satunya saja. Oke, kita baca terlebih dahulu. Sampai saat ini, narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia, meski Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Hal itu dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba. Dan pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak, khususnya Badan Narkoba Nasional atau BNN, yang merupakan badan khusus pemerintah untuk menangani narkoba. Dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba tersebut, 60% diantaranya berusia produktif dan 40% adalah pelajar. Oke. Kita akan cari pernyataan yang sesuai. Oke. Pilihan A, Indonesia telah bebas dari narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Oke, ada di kalimat pertama, sampai saat ini narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia, meski Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari narkoba. Oke, di kalimat 1 itu dia mengatakan baru berkomitmen, jadi belum benar-benar bebas. Dia baru berkomitmen untuk bebas dari narkoba. Dengan kata lain, belum benar-benar bebas. Jadi kata telah bebas di sini kurang sesuai, sehingga pilihan A itu salah. Pilihan B, sampai saat ini narkoba belum terlalu mengancam masyarakat Indonesia. Padahal tadi sampai saat ini di kalimat pertama narkoba masih mengancam masyarakat Indonesia, sehingga pilihan B juga salah. Pilihan C, terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Oke, ada di kalimat kedua, hal itu dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Kita pegang dulu pilihan C. Pilihan D, terdapat 60% penduduk berusia produktif pernah bersentuhan dengan narkoba. Oke, di sini tadi memang ada kata-kata 60% berusia produktif. Tapi 60% di sini adalah 60% dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Bukan 60% penduduk Indonesia yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Jadi ini kurang lengkap ya, harusnya 60% penduduk berusia produktif dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Berarti jelas salah. Kemudian pilihan E, hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Oke, di sini 130.000 orang itu pada tahun 1970, bukan pada tahun 2009. Oke, berarti jelas nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kita ke nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan fakta yang disampaikan di paragraf 1 adalah, kita tadi sudah membaca, langsung cek saja. Kita cari yang bukan. Pilihan A, Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari penyakit HIV/AIDS pada tahun 2015. Oke, ya, Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Oke, dia fakta ya, pada tahun 2015 memang Indonesia berkomitmen untuk bebas dari HIV/AIDS. Berarti ini bukan. Pilihan B, pengguna narkoba di Indonesia
pada tahun 1970 diperkirakan sekitar 130.000. Oke, pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130.000. Oke, memang benar ya, ini faktanya. Berarti bukan juga. Kemudian pilihan C, dari tahun 2008 ke 2009 terjadi kenaikan 0,5% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Oke, nih. Pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti benar ya. Kenaikan 0,5% ini dari tahun 2008 ke 2019. Berarti dia juga fakta. Pilihan D, BNN adalah badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba. Ini Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah badan khusus pemerintah untuk menangani narkoba. Dia juga fakta, berarti bukan. Pilihan E, dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba, sebagian kecil berusia produktif. Di sini berusia produktif memegang persen sebesar 60. Artinya dia bukan sebagian kecil, tapi harusnya sebagian besar. Oke, berarti yang bukan fakta adalah pilihan yang E. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, dalam perkembangannya, pengguna narkoba sudah merambah remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Berikut ini simpulan yang paling mungkin benar adalah yang mana? Di sini yang perlu digarisbawahi adalah sudah merambah ke remaja dan kelas menengah ke bawah. Artinya saya tidak perlu mengecek teksnya, bisa kita analisis saja pilihannya. Pilihan A, narkoba sudah merambah ke diskotik dan tempat hiburan mahal. Salah ya, karena kan kelas menengah ke bawah. Berarti kelas menengah ke bawah tidak ada kaitannya dengan tempat hiburan yang mahal. Kemudian pilihan B, narkoba sudah merambah ke lingkungan perumahan elit. Ini tidak juga, karena kalau kalangan kelas menengah ke bawah harusnya dia lingkungan. Pilihan C, narkoba sudah merambah ke lingkungan perkampungan. Kita pegang dulu pilihan C. Pilihan D, narkoba sudah merambah ke rumah sakit. Ini tidak benar ya. Pilihan E, narkoba sudah merambah ke sekolah swasta perkotaan yang mahal. Kalau mahal, ini harusnya untuk kalangan menengah ke atas. Sehingga nomor 3 jelas, simpulan yang paling tepat adalah pilihan C, narkoba sudah merambah ke lingkungan perkampungan. Lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan tabel, meskipun secara umum tren penggunaan narkoba terus mengalami kenaikan tiap tahun, namun catatan data menunjukkan ada rentan usia yang pernah mengalami penurunan. Banyak penggunanya selama tahun 2005 sampai 2007. Rentan usia tersebut adalah usia berapa? Oke, kita analisis saja. Pada rentan usia kurang dari 16 tahun, ini dari 127 ke 175 dia meningkat. Dari 175 ke 180 meningkat juga, berarti bukan. Kemudian usia 16 sampai 19 tahun, dari 1600-an ke 2400-an dia meningkat. Dari 2400 sekian ke 2600 sekian meningkat juga, berarti bukan. Pilihan C, usia 20 sampai 24 tahun, dari 5.500-an ke 8.300-an itu naik. Dari 8.300 ke 8.200 dia turun. Oke, berarti ada kemungkinan di usia ini 20 sampai 24 tahun. Pegang dulu, kita cek usia yang lain. Usia 25 sampai 29 tahun. Dari 6.400 ke 8.100 dia naik. Dari 8.100 ke 9.200 dia juga naik. Sedangkan usia lebih dari 29 tahun, dari 9.000 ke 12.000 naik. Dari 12.000 ke 15.000 juga naik. Oke, berarti jelas rentan usia yang mengalami penurunan itu adalah rentan usia 20 sampai 24 tahun. Sehingga nomor 4, jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Oke, kita ke soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan yang diberikan adalah yang mana? Oke, kita baca dulu.
Oke. Saya akan baca paragraf 2 saja ya, karena paragraf 1 tadi sudah kita baca. Awalnya, pengguna narkoba adalah orang dewasa berusia sekitar 25 tahun dan dari kalangan kelas ekonomi menengah ke atas. Dalam perkembangannya, pengguna narkoba sudah merambah remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan, gelandangan pun ada yang kecanduan narkoba. Keadaan yang sungguh sangat ironis. Data pengguna narkoba itu ditunjukkan pada tabel yang ada. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba semakin meningkat. Untuk mengatasinya, perlu upaya sinergis dari semua pihak, khususnya BNN dengan masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, tidak mungkin bahaya narkoba dapat diatasi. Oke, kita akan analisis saja pilihan jawabannya. Pilihan A. Sebagian besar penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba adalah penduduk berusia produktif. Oke, tadi ada di kalimat ini, dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan, itu 60%-nya berusia produktif. Dengan kata lain, dia benar, tapi bukan jawabannya. Pilihan B, narkoba merambah ke golongan menengah ke bawah hingga gelandangan pun terpapar bahaya narkoba. Oke, ini ya, pengguna narkoba sudah merambah remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah, bahkan gelandangan pun ada yang kecanduan narkoba. Berarti dia sesuai dengan pernyataan, bukan jawabannya juga. Pilihan C, anak merupakan golongan yang paling aman dari narkoba dan tidak ada catatan kasus narkoba pada anak-anak. Tidak ada pernyataan dari teks yang menjelaskan mengenai penggunaan narkoba dari golongan anak. Kita pegang dulu. Pilihan D, penduduk dewasa di atas 25 tahun memberikan kontribusi terbesar pada banyaknya pengguna narkoba. Kita baca tabel saja. Dia di atas 25 tahun. Saya bisa menggunakan dua data ini, 25 sampai 29 dan lebih dari 29 tahun. Kalau kita lihat angkanya, ini angkanya paling tinggi di antara rentan usia yang lain. Berarti benar, penduduk dewasa yang berusia 25 tahun ke atas itu memberikan kontribusi paling besar. Sehingga dia juga bukan jawabannya. Pilihan E, pemberantasan narkoba di Indonesia membutuhkan kerjasama BNN dengan segenap lapisan masyarakat. Oke, ini ada di kalimat terakhir. Upaya mengatasinya perlu sinergi dari semua pihak, khususnya BNN dengan masyarakat. Berarti ini juga sesuai dengan bacaan. Yang paling tidak sesuai adalah pilihan C. Anak merupakan golongan paling aman dari narkoba dan tidak ada catatan kasus narkoba pada anak-anak. Oke, itu adalah pembahasan dari aspek bacaan ya untuk penalaran umum. Sekarang kita ke aspek kuantitatifnya. Soal nomor 6. Asrama Sangkuriang memiliki sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang mahasiswa, akan ada 20 siswa yang tidak memperoleh kamar. Sedangkan kalau kamar diisi oleh 3 orang mahasiswa, akan ada 4 kamar yang kosong. Berapakah jumlah mahasiswa yang akan menghuni asrama Sangkuriang? Oke, di sini ada kamar ya. Kamarnya di situ akan saya simbolkan X. X adalah jumlah kamar. Ketika setiap kamar itu diisi 2 orang mahasiswa, jadi ada 2 dikali dengan X kamar, itu akan ada 20 mahasiswa yang tidak memperoleh kamar, sehingga untuk kamar yang diisi 2 orang itu jumlah mahasiswanya ada 2x plus 20. Sedangkan ketika diisi 3 orang mahasiswa akan ada 4 kamar yang kosong. Berarti ketika diisi 3 orang ada 3x mahasiswa dikurangi kan 4 kamar kosong. Masing-masing kamar diisi oleh 3 mahasiswa, sehingga 4 kali 3. Berarti kan ini bisa saya sama dengan kan untuk mencari nilai X-nya. Berarti kan 2X plus 20 sama dengan 3X min 4 kali 3. 4 kali 3 di sini nanti 12, sehingga 2X plus 20 sama dengan 3X min 12. Kita jadikan 1, 20 tambah 12 sama dengan 3X min 2X. Berarti 32 sama dengan X. Berarti jumlah kamarnya ada X, 32. Nah, di sini akan saya masukkan ke salah satu
persamaan saja. Saya masukkan saja ke kamar yang diisi 2 orang. Berarti menjadi 2 kali 32 tambah 20. 2 kali 32 adalah 64 ditambah 20, hasilnya adalah 84 mahasiswa. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 7, ada tabel di sini. Kita harus bisa menalar, menganalisis berapa nilai X. Ingat, kalau ada tabel seperti ini, kolom yang terakhir itu adalah jawaban akhirnya. Nah, kita harus mengotak-atik 3 kolom awal. Oke, kita analisis saja bagaimana dengan ini angka pada baris pertama ya, angka 3, 4, dan 8. Bagaimana caranya agar 3 angka itu bisa menghasilkan angka 8. Misal kalau 3 saya kalikan dengan 4 itu kan 12. 12 mau ditambah 8 tidak bisa menghasilkan 8. Mau dikurangi angka 8 juga tidak bisa menghasilkan 8. Kalau misal saya pangkatkan saja 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 adalah 81. Kalau saya bagi 8 juga tidak bisa. Kalau saya balik, misal 4 dipangkatkan dengan 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Oke, 64 bagi 8 adalah 8. Oke, sudah ketemu polanya. Berarti ini harus dipangkatkan. Jadi angka pada kolom kedua harus dipangkatkan dengan angka pada kolom pertama. Setelah itu dibagi dengan angka pada kolom ketiga. Oke, berarti kan tadi 4 pangkat 3 bagi 8, 64 bagi 8 adalah 8, cocok. Kita cek yang baris kedua apakah cocok. 3 pangkat 4 dibagi 9, 3 pangkat 4 adalah 81, dibagi 9 adalah 9. Cocok juga, berarti kita tinggal mengerjakan baris yang terakhir untuk mencari nilai X. Di situ kan berarti 6 pangkat 2 dibagi X sama dengan 9. Nah, 6 pangkat 2 itu kan adalah 36 dibagi X sama dengan 9. Sehingga X 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. Nomor 7 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Nenek akan membagikan buah kepada 5 cucunya sesuai dengan buah kesukaan mereka. Dan nenek hanya mempunyai 1 untuk masing-masing jenis buah. Buah yang harus diberikan kepada Hani adalah apa? Oke, kita akan langsung coret-coret di pernyataannya saja. Sirta menyukai mangga dan pepaya, Nanda menyukai pisang, mangga, pepaya, dan anggur, Renata menyukai buah pepaya, Luna menyukai buah pepaya dan anggur, sedangkan Hani suka pisang, pepaya, anggur, mangga, dan durian. Oke, karena masing-masing buah itu hanya bisa diberikan kepada 1 cucu, berarti kita akan cari yang jelas. Di sini ada Renata hanya menyukai pepaya. Berarti kan karena dia hanya menyukai pepaya, dia tidak mungkin mendapat buah yang lainnya. Oke. Berarti karena dia dapat pepaya, cucu yang lainnya tidak bisa memperoleh pepaya. Saya coret saja pepaya. Oke. Pepaya hilang. Oke. Nah, dengan kata lain, Sinta karena tidak bisa mendapat pepaya, dia mendapat mangga. Berarti mangga di cucu yang lain harus saya coret, mangga coret. Oke, Nanda masih menyisakan pisang dan anggur, kita skip dulu. Kita ke Luna dulu. Luna berarti hanya bisa mendapatkan anggur. Anggur bisa saya coret. Oke, dengan kata lain, anggurnya sudah hilang kan? Nanda akan memperoleh pisang. Pisang juga akan saya coret. Nah, di sini Hani menyisakan durian, berarti buah yang harus diberikan kepada Hani adalah durian. Nomor 8 jawabannya adalah E. Kita ke nomor 9. Sekolah akan memilih 5 siswa untuk mengikuti lomba 5 mata pelajaran di mana masing-masing mata pelajaran diikuti oleh 1 siswa yang berbeda.
Siswa yang tidak mungkin dipilih untuk mengikuti lomba fisika adalah yang mana? Oke, ada Bayu pandai pelajaran matematika dan fisika, Heri pandai fisika dan kimia, Dita pandai biologi, fisika dan geografi, Maya pandai fisika dan biologi, sedangkan Zahra pandai biologi, fisika, kimia, dan geografi. Mudah saja untuk mengerjakan soal ini. Di sini kan ditanyakan siswa yang tidak mungkin dipilih untuk mengikuti lomba fisika. Berarti kita akan mencari satu siswa yang hanya pandai dalam satu bidang. Artinya siswa yang lainnya tidak pandai bidang tersebut. Kita lihat. Di sini ada Bayu pandai matematika dan fisika. Nah, fisika kan ada di yang lain kan. Di sini ada fisika. Tapi Bayu juga pandai matematika. Artinya ketika dia tidak memperoleh fisika, dia harus mengikuti matematika. Nah, adakah siswa yang lain yang pandai matematika? Heri, fisika kimia. Dita, biologi, fisika, dan geografi. Maya, fisika dan biologi. Sedangkan Zahra, biologi, fisika, kimia, dan geografi. Dengan kata lain, yang harus mengikuti lomba matematika mau tidak mau adalah Bayu, karena hanya Bayu yang pandai dalam matematika. Dengan kata lain, karena Bayu itu harus maju dalam mengikuti lomba matematika, siswa yang tidak mungkin dipilih untuk fisika adalah Bayu itu sendiri. Oke, sehingga nomor 9 jawabannya adalah A. Oke, tidak perlu bingung, mudah saja. Oke, lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Untuk lomba Agustusan, setiap anak diminta memilih 4 lomba dari 9 perlombaan yang tersedia. Ada lomba A, B, C, D, E, F, G, H, dan E. Pertanyaannya, jika seseorang tidak ingin memilih lomba B dan E, maka lomba yang dia ikuti adalah lomba apa? Oke, saya tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dia tidak ingin ikut B dan E. Saya coret saja. B tidak ingin, I juga tidak ingin. Oke, kita akan baca pernyataannya. Lomba B itu harus dipilih bersama dengan lomba F. Karena tadi dia tidak ingin B, otomatis F juga tidak bisa dia ikuti. Kemudian pilih pernyataan yang berikutnya, C, D, dan F harus dipilih salah satu. Oke, kita skip dulu. Pernyataan ketiga, E dan A harus dipilih secara bersamaan. Oke, berarti mau tidak mau A dan E itu harus ikut ya. Oke, kemudian D, lomba H harus dipilih bersama dengan C. H harus dipilih dengan C. Oke, berarti kan dengan kata lain antara C, D, dan F yang saya ambil hanya C saja. Oke, berarti sudah benar. Yang dapat dia ikuti adalah A, C, E, dan H. Kenapa? Karena ketika kita milih C, kita tidak bisa memilih D maupun F. Oke, sehingga A, C, E, H. Oke, nomor 10 jawabannya adalah A, C, E, H. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari penalaran umum, baik pada aspek bacaan maupun kuantitatif part yang ke-6. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup sekian, see you.